secara virtual karena kondisi pandemik ya. Alhamdulillah, jadi ibu bapak semua bisa ikut diklat ini dari Sabang sampai Merauke, dan begitu jumlahnya pesertanya, segitu banyaknya. Ibu bapak termasuk beruntung ini masuk ke bisa ikut diklat ini dengan secara rame-rame begini. Biasanya paling banyak maksimal itu kita kalau diklat konvensional itu masih paling banyak 40 orang. Maaf sebentar ya. Ini sebentarnya aku lagi ngajar. Ya maaf ya. Jadi ini kesempatan banget buat ibu bapak semuanya untuk mengikuti diklat ini. Biasanya seleksinya ketat. Terus yang saya sampaikan lagi ke ibu bapak semua, ibu bapak beruntung untuk ikut diklat ini. Dengan ikut diklat ini, itu kepala perpustakaan salah satu itu kalau untuk penilaian akreditasi, ibu bapak sudah menambah poin untuk pengembangan profesi. Itu kan kita kalau akreditasi itu ada 6 komponen yang diukur. Nah, jadi kepala perpustakaan dengan ikut diklat ini udah dapat 1 sertifikatnya itu untuk penilaian. Yang kedua, literasi itu masuk ke komponen pelayanan. Literasi itu masuk komponen layanan, di situ ada layan pemakai, program-program literasi. Nah, biasanya program-program literasi itu ibu bapak melakukan, tapi tidak dibuat. Nah, program-program itu adalah salah satunya tugas kepala perpustakaan, membuat program kerjasama, itu poin seperti itu. Nah, baiklah, itu salah satunya ya keuntungan ibu bapak di sini. Kalau ibu bapak perpustakaannya sudah terakreditasi mungkin sudah tahu ya, tapi kalau yang belum setelah saya kasih tahu itu. Tadi nama saya sudah diperkenalkan sama Bu Uji ya. Ini. Nah, agenda kita ke depan ini apa itu definisi literasi itu, literasi informasi, konsep dan perkembangannya. Kedua, komponen penting dalam literasi informasi itu apa. Terus model dan standar literasi informasi itu. Nah, selanjutnya strategi implementasi itu, bagaimana ibu bapak membuat strateginya. Selanjutnya penerapannya, bagaimana standar dan model tersebut. Terus yang tak kalah penting adalah pendukung teknologi informasinya, apalagi dengan seperti saat ini. Kalau kita tidak didukung oleh teknologi informasi seperti HP juga mengikuti perkembangan. Kalau tidak Android tidak bisa kita ya, seperti sekarang ini. Terus juga kita harus mengikuti perkembangan teknologi, cara-caranya. Walaupun saya sendiri juga terseok-seok juga mengikuti perkembangan teknologi. Nah, dan harapannya ke depannya setelah ibu bapak mendapat materi ini, harapan kami ibu bapak bisa paham dan mengerti apa itu literasi dan bagaimana ibu melaksanakannya di sekolah ibu, dan bagaimana untuk membuat desain program literasi itu. Syukur-syukur di tempat ibu bapak sudah ada programnya. Biasanya sih kalau di yang saya akreditasi nih ya, kalau perpustakaan di Jogja itu udah alhamdulillah bisa jadi contoh bagi ibu bapak. Sama di Pekanbaru tuh kemarin juga ada, kemarin dia juara 2 nasional. Nah, nanti ibu bapak bisalah berbagi, sharing sama teman-teman perpustakaan teman mana yang sudah maju, yang mana yang sudah membuat program, yang udah kreatif, inovatif, ya bisalah ibu bapak nanti berbagi di sana ajang-ajang ini untuk berkomunikasi. Nah, saya di sini fungsi saya sebagai fasilitator dan sifatnya sharing permasalahan dan kasus-kasus ibu bapak yang lebih tahu di sana.
Tapi sedikitnya sih saya tahu lah ya, kalau untuk aplikasi, kalau untuk bagian-bagian Jawa ke sini tuh alhamdulillah, kalau tengah lumayan agak agak kesadaran untuk ikut akreditasi aja Bu, udah susah udah ya APD kesadaran untuk ikut belum, apalagi yang ke bagian timur. Nah, mudah-mudahan dengan ibu bapak semuanya ini ikut dari Sabang sampai Merauke, bisa belajar ya ke perpustakaan-perpustakaan yang sudah maju. Nah, selanjutnya baik lanjutkan, ini latar belakang kenapa literasi informasi itu. Nah, kalau ibu bapak sudah mudah-mudahan sudah membaca ya materi yang sudah di download ke aplikasi itu semuanya ada di situ, dan bisa ibu bapak juga baca-baca literatur yang lain. Terus saya juga baca-baca yang ke artikel-artikel atau majalah-majalah yang lain tentang literasi ini. Jadi kalau saya ambil kesimpulan sarinya dari materi-materi itu, kenapa sih latar belakang kenapa sih perlu literasi informasi itu? Nah, literasi informasi itu merupakan salah satu syarat untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Kecakapan bagaimana kita untuk berliterasi informasi. Dan yang keduanya merupakan suatu hak asasi manusia. Dan itu perpustakaan itulah yang akan mendukung, karena perpustakaan sendiri juga dibiayai oleh anggaran negara, dan kita harus bagaimana koleksi perpustakaan itu didaya gunakan, dan kita fokus kalau di sini kita bagaimana koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan itu bagaimana cara menggunakannya, cara bagaimana menelusurnya. Nah, di situ peran ibu bapak, programnya dan aplikasi yang mendukung, di situ peran kepala perpustakaan untuk bisa membuat kerjasama. Dan dari untuk di sini belajar sepanjang hayat. Di pelajar sepanjang hayat di sini maksudnya itu mulai dari tingkat perpustakaan dari rumah, perpustakaan pribadi, perpustakaan sekolah, mulai dari perpustakaan SD, SMP, SMA sampai kelanjutan. Nah, itu maksudnya di sini. Mungkin dengan tidak melalui pendidikan formal juga, dengan non formal bisa mereka belajar. Nah, kita disitulah peran kita mendukung untuk program literasi itu. Selanjutnya, tuntutan yang tak kalah penting itu adalah tuntutan perubahan. Tuntutan perubahan itu seperti teknologi informasi, seperti yang tadi saya bilang tadi. Kita untuk ikut seperti diklat, webinar, kita harus ngikutin teknologinya. Dan yang tak kalah penting, kita harus terkoneksi dengan internet. Kalau tidak ada internet, gelaplah dunia ini. Apalagi dengan kondisi pandemi ini. Nah, tentu kalau ada dengan internet, tentu kita juga harus pakai pulsa. Nah, bersyukur ibu bapak kalau di perpustakaannya sudah terkoneksi internet. Nah, itu latar belakangnya sekiranya ya. Nah, terus kita lanjut ya. Nah, definisi literasi informasi itu apa ya? Ya, adalah mengetahui kapan seseorang itu memerlukan informasi, kemana menemukannya, dan bagaimana mengevaluasinya, serta mengkomunikasikannya secara etis. Nah, peran kita di sini sebagai pengelola perpustakaan, tenaga perpustakaan, kepala perpustakaan. Nah, di sini bagaimana membuat kebijakannya, peraturannya, agar koleksi-koleksi itu tersebut digunakan. Nah,
Peran kepala perpustakaan atau tenaga perpustakaan tentu harus mengetahui apa itu sumber-sumber informasi itu dari mana, bagaimana cara menemukannya, terus mengevaluasinya, serta mengkomunikasikan secara etis. Maksudnya itu sekarang jangan kita itu sampai ada ya siswa misalnya cuma dapat data atau kita sendiri belum disaring, etis maksudnya di sini disaring. Kita amati keakuratannya, itu benar hoax atau tidak. Kira seperti itu ya. Selanjutnya sama ya konsepnya itu seperti apa, kapan kita membutuhkannya, di mana, bagaimana, kerelevatan informasinya, bagaimana evaluasinya. Terus apa yang kita butuhkan? Informasi itu soalnya banyak banget tersebar. Jadi kita harus bisa menseleksi. Contohnya saja kita mau seperti ibu bapak misalnya mau ikut diklat, tentu ibu bapak akan menyaring diklat mana yang kira-kira yang butuh sama ibu bapak. Begitu juga nanti kita praktekkan untuk siswa kita untuk pemustaka di sekolah-sekolah ibu bapak, informasi mana yang dibutuhkannya. Itulah kita juga bisa harus untuk layanan pemustaka itu layanan pembimbing. Selanjutnya literasi itu bermacam-macam. Literasi perpustakaan, kalau kita fokus di literasi perpustakaan ya, literasi jenis apa itu jenis-jenis koleksi itu harus dipaham, pedoman-pedoman yang digunakan, katalog yang digunakan, terus indeks ya, indeks aplikasinya, sumber-sumber informasi. Tentu seorang kepala perpustakaan sekilasnya tahulah teknis-teknisnya. Bisa aja kepala perpustakaan kan sebagai pengambil kebijakan, dia bisa aja pakai tenaga ahlinya ya, bisa mungkin ahli teknologi, ahli pustakawannya. Cuman masalahnya kondisinya perpustakaan sekolah itu masih minim banget tenaganya ya. Jadi saya akreditasi itu paling guru diperbantukan gitu. Jadi di sini kendalanya seperti itu. Guru kadang-kadang guru bahasa Indonesia, guru-guru yang kurang jam ngajar biasanya. Nah, kendalanya di situ. Boleh dikatakan hanya 1-2 perpustakaan itu yang mempunyai pustakawan. Nah, ini perannya lumayan ibu bapak ini. Udah membuat kebijakannya, program, peraturan, udah gitu harus turun lagi ke teknisnya. Nah, itu lumayan. Nah, itu mungkin langkah-langkah apa ibu bapak yang buat kalau seperti ini? Mungkin mengkaryakan siswa-siswa jadi jadi pustakawan pustakawan cilik mungkin ya, atau bagaimana. Itu biasanya sih saya lihat kalau di Jogja seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan ya. Terus perkembangan literasi itu sendiri. Zaman dahulu literasi itu kemampuan membaca, menulis, berhitung. Kemampuan membaca, menulis, berhitung. Itu. Tapi sesuai dengan perkembangan waktu, literasi itu sampai kepada bagaimana kecakapan dalam mengolah informasi, bagaimana menguasai literasi itu, mencari sumber, menentukan, menggali. Itu sekarang sampai kalau dulu dengan literasi membaca, berhitung, menulis sudah cukup. Sekarang setingkat lebih tinggi, dan dengan perkembangannya teknologi itu informasi itu kesebar kemana-mana dan secepat itu, sedetik demi detik dua informasi itu tersebar. Nah, itulah ibu bapak bagaimana menyaring informasi-informasi tersebut, dan orang yang menguasai informasi itu disebut orangnya literat. Nah, ibu bapak nanti ya kalau selesai ini nanti kita ada sedikit kuis evaluasi ya, evaluasi untuk mengukur
sejauh mana materi ini Ibu Bapak sudah serap. Jadi kalau saya buat di evaluasi itu semuanya ada di paparan saya, ada di materi. Baik ya, selanjutnya. Ini kok keluar pena tuh? Ini. Iya. Nah, ini Ibu Bapak. Komponen literasi informasi di perpustakaan sekolah itu. Seperti tadi saya sudah bicarakan, jadi Ibu Bapak kalau membuat program literasi itu, ya ini dia komponen-komponennya. Ini Ibu Bapak ada di sini, nah, Ibu Bapak bisa ada di sini dan di sini. Ibu karena merangkap dengan guru di sini juga ya. Sebenarnya lebih gampang sih Ibu Bapak ya merangkap guru, merangkap pustakawan juga, kepala juga. Artikel kebanyakan sekolah-sekolah itu dan pengalaman guru-guru itu memakai model 6, Big 6. Nah ini kalau ini model 8 ini ya dari Amerika yang sering bisa digunakan ini. Ya intinya seperti itu, model yang apa, memilih pendekatan dengan pembelajaran, melibatkan siswa, mengandung keterampilan, komponen itu. Ini dia kalau komponen 8 itu bisa Ibu baca ya. Waktu kita ini 845 ya. Kita lewatin aja ini, Ibu Bapak bisa baca ini ya, sampai jam 9 tadi ya kata Mbak Mudi ya. Nah ini kalau model Big 6 ini yang sering dipakai ini. Nih, soalnya apa? Soal pertamanya dia problem solving, menangani masalah pertamanya. Terus strateginya, pencari sumber, pemanfaatan, manipulasi, sampai ke pemecahan masalah. Nah, salah satu contoh misalnya ini dalam membuat tulisan, misalnya mendiskusikan masalah misalnya ya kan. Ibu Bapak ini nanti bisa caranya bagaimana menentukan suatu topik untuk siswa itu bisa brainstorming menentukan pakai 5W, 1H, mengidentifikasi kebutuhan informasi bagi siswa tadi, membatasi kebutuhan, bagaimana caranya. Nah ini Ibu kuncinya di sini, bagaimana ini persoalan menentukan kata kunci suatu topik untuk siswa Ibu. Lalu strategi pencariannya bagaimana, membatasi sumber informasi tersebut, menyeleksi kebaruannya, akurasinya. Lanjut, memiliki sumber informasi itu, misalnya kemampuan menggunakan bagaimana sumber-sumber itu, kemampuan menggunakan OPAC, search engine, koleksi-koleksi reference, membatasi informasi yang sesuai kebutuhannya ya. Langsung kalau keempatnya, setelah dapat informasi tadi, bagaimana memanfaatkannya. Memanfaatkannya cara menangani informasi tersebut, membaca mungkin lewat mendengarkan, wawancara, observasi, seperti kita mungkin dapat itu webinar, diklat. Nah ini siswa diajarkan bagaimana mind mapping, teknik membaca cepat, menyarikan informasi, cara mengambil kutipan, membuat summary, seperti itu kira-kira. Itu namanya nanti di situ Ibu layanan pemustaka, bimbingan siswa di perpustakaan. Nah, bagaimana mensintesa, mengorganisasikan informasi tersebut. Informasikan informasinya, gimana setelah itu informasi tersebar secara konsep. Jadi kita bagaimana siswa itu membuat outline-nya, ilustrasinya, kalimat efektif. Nah, biasanya nih peran-peran guru bahasa Indonesia biasanya. Nah, itu setelah itu mempresentasikannya, menyebarkan informasi dalam otak. Jadi menyebarkan informasi dalam otak seseorang ke orang lain. Seperti saat ini yang saya lakukan. Setelah dapat informasi, mengutip sana cari sini, kita presentasikan lewat PowerPoint. Misalnya bisa bikin puisi, cerpen, narasi, cerita, dan lain-lain. Pengetahuan baru. Kalau dari PowerPoint ini bisa ada kita seperti Ibu Bapak misalnya bikin makalah. Nah, terus langsung mengevaluasinya. Tahap ini siswa dapat memberikan penilaian terhadap hasil evaluasinya. Nah, lagi. Nah, kalau evaluasi produknya, apakah pernyataan, argumen sudah didukung oleh fakta-fakta? Sudah cukup, tabel, grafik, dan lain-lainnya? Evaluasi proses, cara, dan proses pembuatan tulisan. Langkah mana yang paling sulit? Apa yang harus diubah dan yang akan datang? Seperti itu kira-kira. Itu bimbingan Ibu mungkin untuk siswa-siswanya. Itu salah satu membuat tulisan misalnya. Dan bagaimana memanfaatkan koleksi perpustakaan dan membimbing layanan menggunakan memanfaatkan
literasi informasi. Ini keterampilan dalam 6 kategori itu, yaitu ya tingkat dasar yang harus dimiliki untuk literasi itu dasar, komputer literasi, e-learning seperti belajar jarak jauh sekarang ini, literasi media, literasi budaya. Nah, kita fokus kepada literasi informasi di sini. Selanjutnya, ini tuntutan era COVID-19, era digital. Masyarakat sangat mengandalkan internet, IT, web, literasi, bimtek, seminar, kompetensi literasi informasi sangat diperlukan. Nah, ini Ibu Bapak nih salah satu boleh nih ya kalau untuk pedoman. Ibu Bapak kalau belum punya pedoman untuk mengolah, misalnya ini salah satu sumber koleksi juga ya, bisa download di sini nih. Saya kebanyakan kalau akreditasi mereka nggak punya pedoman. Adapun pedoman yang sudah zaman-zaman jebot. Nah, Ibu Bapak bisa di-download, ini gratis di sini. Selanjutnya, bagaimana penerapan literasi itu? Nah, ini penerapannya seperti ini, karena literasi itu untuk sarana, untuk mencapai tujuan hidup pribadi seseorang, baik untuk di pendidikan, untuk kehidupan sehari-hari, untuk mencari kerja, karena itu merupakan hak asasi. Nah, itu kita sangat-sangat harus mendukung kegiatan literasi ini. Dari mulai kalau kita di sekolah yang mulai dari SD, kalau bisa ya Ibu Bapak, anak-anak Ibu Bapak ya dari perusahaan pribadi. Nah, kegunaan standar literasi. Nah, setelah literasi itu ada alat ukurnya. Alat ukur pencapaian literasi itu bagi siswa sebuah landasan ini ya, nggak sesuai dengan tujuan. Kategorinya apa aja? Apa sih indikatornya gitu ya? Literasi pendidikan itu berjalan. Literasi informasi itu adanya pembelajaran mandiri. Terus ada tanggung jawab sosial. Jadi siswa itu kalau sudah paham, sudah mengerti itu apa literasi informasi, mereka akan mandiri, akan mencari, akan bertanya, akan merangkum, dan mereka akan siap untuk melanjutkan pendidikan akan setingkat lebih tinggi. Mungkin untuk memperoleh beasiswa, untuk masuk ke perguruan tinggi, untuk SMP untuk mencari ke tingkat SLTA yang sesuai kebutuhannya, yang sekolah yang idolakan, perguruan tinggi yang idolakan. Gitu. Nah, ini peran kepala pusakaan mendukung untuk koleksi-koleksi yang digunakan. Nah, strategi implementasi itu adalah, implementasi program literasi di sekolah itu biasanya ini orientasi saat-saat siswa baru ya masuk, biasanya ada pengenalan pusakaan, ada lokasi koleksi. Di sini biasanya Ibu Bapak biasanya memperkenalkan. Ini termasuk salah satu program literasi. Cuman kadang-kadang di Ibu Bapak itu melakukan tapi tidak dibuat, tidak ada dokumen. Nah, di sini salah satu biasanya poin untuk akreditasi Ibu berkurang karena tidak ada pendokumentasian. Nah, ini ya. Selanjutnya strateginya ya. Strategi implementasinya menempatkan sebagai bagian dari program pusakaan, keleluasan bagi perusahaan ini. Biasanya kalau udah ada ikut andil dalam bagian kurikulum program di sekolah, pusakaan dilibatkan, itu udah enak. Tinggal merancang, tinggal jadwal, Ibu Bapak bisa masuk ke dalam pengajaran di kelas tentang perpustakaan. Nah, itu terserah Ibu Bapak nanti di sana kerjasamanya. Nah, di sini menempatkan dalam program pendidikan pustaka itu ya. Pustaka di sini atau siswa Ibu ya. Mengajarkan peserta didik mengenalkan pustakaan, cara menggunakannya, model pengajaran secara utuh, terprogram dalam kurun tertentu. Ini keuntungannya ya, program literasi mandiri ini peserta didik mempelajari setiap unsur keterampilan literasi secara utuh. Peserta didik dapat menerapkan unsur ini setiap mata pelajaran, memecahkan masalah di rumah, di sekolah, atau di lingkungan. Tenaga pustakaan hanya perlu memberikan keterampilan literasi atau satu kali program tanpa mengulangi dalam mata pelajaran kalau sudah menyatu. Nah, cuman kalau kelemahannya pelaksanaannya dalam waktu pembelajaran sekolah.
kesulitan mengalokasikan waktu. Itu nanti Ibu cocokkanlah dengan kondisi di perpustakaan dan di sekolah Ibu masing-masing. Ini contoh rancangan program literasi informasi mandiri. Menjadwalkan pertemuan pengenalan perpustakaan semester 1 ya, tahun ajaran baru biasanya ini. Terus ini biasanya kalau di yang sudah saya lihat itu contoh rancangannya seperti ini. Materi yang diberikan dalam pertemuan tuh jam buka perpustakaan, hak dan kewajibannya, pengenalan tenaga perpustakaan, pengenalan tata tertib, pengenalan koleksi yang dimiliki, pengenalan cara menggunakan katalog, indeks apa. Nah, ini di sini yang dikatakan layanan pemakai, layanan pemustaka, yang disebut layanan itu yang termasuk komponen literasi informasi di sini, Bapak. Selanjutnya ini contoh rancangan literasi mandiri yang menjadwalkan kegiatan yang terstruktur. Ini ya caranya paling ampuh ini ya, melibatkan peserta didik dan pendidik semua jenjang sekolah. Untuk mengajar konsep yang lebih mudah, alokasi waktu sudah tersedia di sini kalau sudah disatukan. Ini penerapannya literasi informasi ini berkolaborasi ya dengan guru-guru. Mungkin semua guru ya, guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, geografi. Kalau geografi itu kan biasanya pelajaran-pelajaran sejarah apa biografi toko-toko itu kan juga termasuk referensi itu bagaimana menggunakannya, cari informasi di internet, buku, majalah, dan didukung alat-alat teknologi seperti ini. Nggak terasa waktu kita udah 851 ya. Nah, 7 aspek standar nasional tingkat SLTA ini ya. Ini aspek layanan yang diukur di sini ya. Ada layanan minimal jam layanan tuh 8 jam, sirkulasi referensi. Nah, kita, komponen yang kita bahas di sini ada yang masuk di sini nih Bu, layanan literasi ini termasuk ke referensi ini. Terus di sini program pendidikan pemustaka, program literasi sini. Nah, program literasi ini paling sedikit lah 4 kali lah dalam setahun tiap tingkatan kelas. Literasi informasi itu dalam komponen akreditasi nih Bu, termasuk ini nih Bu, ada di komponen 3 layanan. Itu di situ ada bimbingan literasi, membaca, orientasi perpustakaan sini. Ini biasanya Ibu Bapak ini melakukan, tapi ya tadi itu yang saya bilang, tidak didokumentasikan, tidak ada. Terus ini misalnya juga ada programnya ya. Kan itu kalau sekarang kepala perpustakaan membuat program, membuat kerjasama penyelenggaraan ini ya seperti ini. Komponen PKB ini untuk peningkatan kompetensi berkelanjutan. Ini termasuk Ibu di sini ikut diklat ini. Nah, di komponen 5 ini pengelolaan perpustakaannya, manajemen Ibu di sini. Kerjasama dengan pihak guru, dengan pihak luar. Terus programnya termasuk di sini Ibu membuat program literasi tadi. Nah, di sini fungsi Ibu kepala perpustakaan manajemennya. Di sini ada komponen penilaian akreditasi Ibu Bapak. Kebanyakan di sini melakukan tapi tidak dibuat. Nah, integrasi dengan kurikulum ya, apa aja biasanya ya, nah, untuk mendorong kegemaran mereka itu biar tertarik, interest dengan membaca itu. Adakanlah lomba-lomba, gelar bicara ya, lomba mengarang, puisi, prosa atau beberapa. Biasanya juga kalau di Jogja itu biasanya suka mendatangkan penulis biasanya mereka. Nah, kalau lanjutannya ini ya, pengajaran masih terlibat dalam merencanakan perangkat pembelajaran, membantu guru mengakses nih Bu, peran yang kepala perpustakaan ini, membantu guru mengakses mendiagnosi, menjalankan kegiatan baca buku, majalah, membantu guru mengidentifikasi materi pelajaran juga. Benar tanggung jawabnya seorang kepala perpustakaan. Ini kalau tadi ada rupanya ya, tadi tidak ada perpustakaan SD. Nah, kalau di SD biasanya tingkatnya seperti ini Ibu Bapak. Kita mendorong kemana ya, ada mendongeng ya, membaca bersama, menceritakan kembali hasil bacaannya,
Pelatihan bidang studi pusakaan di bawah Pak Sundoro, terus pengajar program PMC terlibat dalam merencanakan perangkat pembelajaran ilmu untuk tingkat SD. Kita sama ini tadi ya, bantu mendefinisi untuk gedung sekolah. Nah, saya rasa udah sampai ujian 854 udah cukup di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu bermanfaat, bisa diserap. Ada nanti kalau ada yang pertanyaan, ada yang ini kita ada di forum diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Jusaini. Sekedar informasi Ibu, untuk peserta KPS 3 angkatan ini Bu berjumlah 565. 565 ya? Ya. Sedangkan yang hadir terakhir ini 498. Jadi kurang lebih 67 orang itu ada beberapa yang izin atau ada kendala Ibu. Oh begitu, iya. Baik, Bapak dan Ibu, dengan demikian paparan dari Ibu Jusaini mengenai literasi informasi. Semoga paparan yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan di tempat Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya, kami persilakan Bapak dan Ibu bertanya apabila ada yang ingin ditanyakan atau sekedar sharing, berkeluh kesah, silakan nanti di forum diskusi. Iya. Oke, seperti di forum diskusi kita, Bu Muji. Iya, Ibu. Iya. Baik, dengan demikian dari kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Jusaini, Bapak Ibu peserta diklat, juga Mas Hiris selaku hostnya. Izinkan kami live. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meetingnya ya Bapak Ibu semua.